Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repalina Maharani Suryana Putri dengan NPM 2310267 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai draft artikel untuk ujian akhir semester mengenai penyelesaian sengketa pada masyarakat bersahaja, yang dimana artikel ini diajukan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah antropologi hukum. Adapun pendahuluannya, yaitu yang dimana artikel ini membahas mengenai penyelesaian sengketa pada masyarakat bersahaja atau masyarakat adat yang memiliki sistem hukum sendiri berdasarkan nilai-nilai komunal, adat istiadat, dan keseimbangan sosial. Berbeda dengan hukum modern yang berorientasi pada positivisme dan menempatkan negara sebagai otoritas utama dalam penyelesaian sengketa, masyarakat adat memandang konflik sebagai gangguan terhadap harmoni sosial dan keseimbangan magis religius komunitas. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tidak diarahkan untuk menentukan pihak yang menang atau kalah, melainkan untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu sehingga kehidupan masyarakat dapat kembali harmonis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiolegal dengan fokus pada hubungan antara hukum formal, negara, dan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dimana analisis ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang mengkaji teori antropologi hukum, sosiologi hukum, dan prinsip-prinsip hukum adat guna memahami efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi dalam masyarakat tradisional. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan dan analisis kritis, yang dimana saya akan membawakan 3 poin utama. Yang pertama yaitu mengenai anatomi konflik dan kosmologi masyarakat tradisional, yang dimana pada pembahasan ini menunjukkan bahwa masyarakat tradisional memandang komunitas sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga setiap sengketa yang terjadi akan berdampak pada seluruh anggota masyarakat. Penyelesaian konflik yang dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh tokoh adat atau oleh tokoh masyarakat sebagai mediator. Mekanisme ini lebih menekankan pada pemulihan hubungan dan perdamaian dibandingkan pemberian sanksi yang bersifat menghukum. Pendekatan tersebut dinilai lebih sesuai dengan karakter masyarakat yang memiliki ikatan sosial yang kuat dan mengutamakan kebersamaan. Yang kedua, yaitu membahas mengenai kritik terhadap formalisme peradilan negara atau keadilan yang menjauh, yang dimana artikel ini juga mengkritik formalisme peradilan negara yang sering kali gagal memahami kompleksitas konflik masyarakat akar rumput. Sistem peradilan formal dianggap memiliki biaya tinggi, proses yang panjang, serta solusi yang terbatas karena hanya berfokus pada penerapan aturan hukum secara normatif. Selain itu, putusan pengadilan yang menghasilkan pihak menang dan kalah seringkali tidak menyelesaikan akar konflik, bahkan berpotensi menimbulkan ketegangan sosial baru di tengah masyarakat. Adapun yang ketiga, yaitu mengenai relevansi keadilan konsensual dan restoratif di era modern, yang dimana dalam perkembangannya mekanisme penyelesaian sengketa adat sebenarnya sejalan dengan konsep alternatif dispute resolution dan restoratif justice yang saat ini mulai diadopsi dalam sistem hukum nasional, yang dimana praktik-praktik seperti musyawarah, rembuk desa, perdamaian adat, dan restitusi sosial telah lama diterapkan oleh masyarakat tradisional untuk mencapai keadilan yang lebih substantif. Namun, keberadaan hukum adat ini masih sering ditempatkan sebagai alternatif sekunder dan belum pernah memperoleh pengakuan yuridis yang kuat dalam sistem hukum nasional. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini yang dimana penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat merupakan model keadilan yang dinamis, humanis, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.
Oleh karena itu, negara perlu mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam pembaruan hukum nasional dengan memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa lokal. Langkah ini penting untuk mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat di Indonesia. Pada saat penyusunan artikel ini, saya tidak mendapatkan kendala apapun. Namun pada saat pembuatan video presentasi ini, saya kekurangan device-nya. Karena device yang saya gunakan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam materi presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.